kita mungkin ini yang harus menjadi PR ketika dalam kondisi apapun, ketika mau sistem pemilunya digabung dengan pilpres. Nah kemarin kan kita ketika digabungkan dengan pilpres yang tidak punya ekor jas ya, atau efek yang tidak baik buat partai, nah itu akan mengerus. Fungsi jabatan yang saya harus jalankan, ketika menjalankan fungsi itu otomatis saya ada waktu yang perlu saya korbankan. Waktu yang tadinya mencari rezeki Nggak gampang, sama istri, tapi karena amanah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan ketemu lagi di hari ini yang bahagia ini. Kita ditelepon oleh Desko Politik Nasional. Di malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau merupakan salah satu dari Jawa Barat dan Sulawesi Tenggara. Sebelum kita sapa, kita akan membahas topik-topik tentang seputar perkembangan P3 baik di Sulawesi Tenggara maupun di P3 Jawa Barat. Sebelum kita memulai, kita sapa dulu kepada Sekbil Jawa Barat dulu ya. Alhamdulillah. Sehat? Sehat Pak. selalu. Ini udah berapa lama di Jakarta, Pak? Baru hari ini. Baru hari ini? Dan di sebelah kiri kita nih, yang boleh dibilang cukup jauh, beliau merupakan dari salah satu Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Tenggara. Sekaligus Ketua Forum Sekbil. Oh ini dia nomor juga. Jadi Tapi izin sebenarnya, saya pernah sampaikan di forum Rakernas. Forum Sekbil itu nggak punya ketua. oh iya. Kalau koordinator ya. Koordinator Karena ya. ketuanya forum Sekbil hanya ketua umum. Oh Sama ketua DPW-nya masing-masing. Oh jadi tidak Ya. cukup. Ya. Ya, siap. Ngomong-ngomongnya berapa lama di Jakarta, Pak? Alhamdulillah saya tiba udah 2 malam selama malam ini. Dua malam ya. Malam. Sendiri dua. Berapa? Sendiri. Sendiri. Alhamdulillah Bang. Baiklah kita mulai dari pertanyaan sedikit yang perlu kita apa yang terjadi di P3 dari mungkin dari yang jauh dari kan Bang ya? Oke yang jauh sama jauh nih Bang. Kalau Abang Pak Jawa Barat Jadi dekat-dekat dulu. Ya. Soalnya kalau Abang kan pulang kan dekat nih. Boleh Iya. Ya. Jadi Pak Rahmat, Ya. Ngomong namanya Bang siapa Pak? saya dengan Yusuf. Oh Bang Yusuf. Oh iya, Pasca. Kalau ini musuh Yusufnya musuh. Ini Yusuf itu pada dalam, tapi udah di luar. Kalau ada Yusuf udah dalam yang dulu kan, saya pengen. Tapi sebelum bertanya nih Bang, Bang Yusuf. Kering nih, ngopi nggak ada? Adanya ngopi ketemu Ya silakan Bang, tanya. Dengan ngopi suasana akan cair. saya akan pegang. Ada Bang kopi? Ada. Luar biasa soal P3 dimanapun berada. Di sini memang cukup bersahabat di P3, DPP P3. Ya. Kita ini di P3 harus sering-sering bersilaturahim, sering berkomunikasi. Sebab apa ya? Perkembangan P3 itu terbangun oleh komunikasi yang baik, maka perkembangan P3 akan lebih baik ke depannya. Amin. Lagi ngomong-ngomong soal P3 ini, Bang Rahmat ini Ya. di Kendari progresnya seperti apa, Bang? P3 setelah pasca Muskerwil kan udah Bang ya? Musbil udah. Musbil. Musyawarah Kerja Wilayah alhamdulillah selesai di 12 Februari kemarin. Iya. Karena komitmen kami selaku DPW Provinsi Sulawesi Tenggara bersama DPP saat itu komitmen kami akan menuntaskan selaku tugas kami selaku DPW atas perintah DRT 3 bulan setelah Musbil itu harus melaksanakan maksimal itu melaksanakan musyawarah cabang. Alhamdulillah dari 17 kabupaten kota kami sudah melaksanakan musyawarah cabang itu ada 11 kabupaten kota. Terselesaikan. Sulit ya. Tinggal 6. Tinggal 6. Itu Kenapa ditambah? Yang pertama Sulawesi Tenggara itu ada dikenal 2 wilayah daratan sama wilayah kepulauan. Memang Ini geografis. sejarah, waktu itu yang pertama. Yang kedua, ya kami juga
berdasarkan perintah Pak Ketum melaksanakan perintah ADART suara cabang ini merangkul semua pihak yang ber-P3, yang masih di P3, baik yang bersama-sama berjuang di bawah komando Pak Ketum saat kemarin maupun yang saudara kami yang ada di yang mendukung Gus Yassin Awalnya kembali sekarang. ya. Oh, iya. Dan alhamdulillah sebagian besar mereka masuk gabung kembali ruang untuk melaksanakan muskap. Adapun yang belum melaksanakan ya kami masih berjuang, kami masih berjuang, kami masih berjuang. Nah sementara seperti itu. Alhamdulillah berarti beberapa kabupaten aja yang belum menyelesaikan. Kecamatan kabupaten Masih 6 yang belum. 6 yang belum. Dari Ya? 17 itu masih 6. 6. Nah, itu pun alasan pertama tadi faktor daerah kepulauan. Faktor Yang kedua kami memberi ruang kepada teman-teman yang katakanlah saudara kami di kelompok Pak Agus kemarin. Jadi ini memang sebenarnya di kita ini harus menghindarkan miskomunikasi dengan antara kader ini kan akan menjadi ketika itu stagnan di satu tempat, tidak bisa berkembang dari tahun ke tahun karena bisa selalu banyak terjadi ribu-ribunya ya Bang ya, memang kita ketahui seperti itu. Tetapi tidak pungkiri kalau kita komunikasi terjalin dengan baik, semua akan kembali lagi ya Bang ya sebenarnya. Sebenarnya memiliki tujuan yang sama sebenarnya kader. Cuman ada satu hal Bang yang kita tidak bisa hindari di masa-masa mendatang ini tentang P3 juga Bang. Ya. Bang Rahmat. Ya. Di wilayah Sulawesi Tenggara itu tentang kaderisasi yang saat ini Ya. ini kan bergeser kan, dari yang P3 tradisionalis yang memang di ya Bang Saraya yang dihuni oleh kaum tua, kaum agamis tua bukan agamis muda. Nah sekarang regenerasinya itu kan sudah muncul kader-kader baru, kader muda yang produksi pupuk itu seperti apa Bang konsepnya Bang? Kalau kita berkomunikasi dengan gaya bahasa anak-anak sekarang ini, karena pemilih kita kan sudah berlalu, ada nggak seperti itu konsepnya di sana? Yang pertama sebelum menjadi sekwil, sebelum menjadi sekretaris wilayah saya kan di periode 2016-2019 saya selaku wakil sekretaris. Iya. Sampai di 2024 kemarin, sampai hari ini itu berjalan, saya juga diamanahkan menjadi salah satu OKK, ya, wakil ketua di Gerakan Pemuda Kabah Sulawesi Tenggara. Yang kami lakukan itu seperti yang Abang bilang tadi, sebenarnya tidak bergeser, hanya memang waktu yang berjalan, Iya. sehingga yang dulunya tua sekarang, yang dulunya muda sekarang sudah tua, makin tua. Nah, terus yang kami lakukan itu saat itu di sekretariat ada ya kumpul-kumpul ngopi bareng mahasiswa, ngopi bareng mahasiswa sekaligus menceritakan apa sih P3 itu. Memang kalau kita undang mereka di luar di ruang yang resmi, di ruang Formal ya, mereka kan jadi formal itu kadang-kadang mereka agak kaku. itu yang jadi persoalan Karena Bang. karena ya mungkin karena lambangnya terlalu katakanlah terlalu suci lah bagi kami kan. Iya. Mereka juga terlalu Sangat bismillah. ya. Tapi setelah kami undang, misalnya kami di sana tuh di Sulawesi Tenggara ada yang namanya kopi kabah. Oh ada jadi semacam komunitas. Ada Wadah. ketika kita lagi ngumpul, ayo kita ngopi kabah tuh. Ayo, kenapa bukan ngopi kabah? Karena kabah itu kan hitam, identik dengan warna kopi hitam. Ya, sebelah aja. Ya, kalau bahasa kasarnya itu ya, kau pergi di kabah. Singkat kopi kabah. Kalau di daerah saya itu kalau bahasa singkat itu kau itu bukan kau. Oh, kau Kau itu kau. Oh, iya. Kau kopi mana? Kau mau pergi di mana? Kopi mana? Ya. Orang di sini kan. Ya. Kita bahasanya gitu ya. Itu kalau ke Maluku. Oh iya, Maluku orang. Tapi kalau kami di Sulawesi Tenggara itu ya itu di kopi kabah. Kopi kabah. Jadi setelah kami kumpul teman-teman muda tadi bahwa kami sampaikan, ingat loh, kabah ini adalah logo partai termulia di Bukit ini. Jadi P3 ini adalah partai yang memiliki logo apa? Logo yang paling mulia di Bukit ini. Iya. Logo yang memang
dibela oleh Rasulullah. Iya, benar. Nah, terus di Sulawesi Tenggara juga itu saya sampaikan mereka, jadi P3 ini bukan hanya Partai Persatuan Pembangunan. Pada dasarnya sebenarnya. Iya. Jadi P3 ini ada yang namanya P3 Berlanjut Perjuangan Rasulullah SAW. Iya. Jadi setelah kami menyampaikan hal-hal sederhana seperti itu masuk, dan harapan kami ke depan itu bisa mempengaruhi generasi bahwa ini loh P3, seperti ini loh P3. Jadi bukan hanya mau selamat di dunia, tapi insya Allah kita akan sampai di akhirat. Mungkin seperti itu sementara. Siap. Bang Yusuf. Alhamdulillah ya. Kira-kira ayatnya seperti apa itu, Bang? Wah. Iya Bang. Ini sebenarnya nanti saya akan kembali ke Bang Rahmat kembali ya. Iya. Saya mau sapa yang sebelah kanan. Iya. Sebenarnya yang tetangga dekat ini Bang dari Jawa Barat. Oh di Jawa dipanggil Bang Aso. Iya. Beliau merupakan sekretaris wilayah P3 Jawa Barat Ya. yang diketuai sekarang oleh Kiai Haji Urusan dulu. iya PLT itu Pak ya. Tuh, Apa tadi? bukan ketemu ketua Ketua DPP. BPW. Itu apa? Abang ini kan dulu pernah menjadi anggota DPRD di Kota Cimahi. Kota Cimahi, Pimpinan Dewan. pimpinan dewan juga. Sampai masa jabatan tahun 2024 kalau nggak salah. Kalau Iya. kalau salah direvisi ya Pak. Iya. Itu sekarang abang kemarin tidak masuk lagi Pak. Iya. Kenapa itu Bang masalahnya Pak? Iya. Nggak bisa kembali lagi tuh Pak. Ada persoalan nggak di dalamnya? Apa timnya gimana gitu? Ya mungkin pertama terkait masalah nasib juga. Nasib. Kemudian yang kedua memang secara ikhtiar, kalau ikhtiar sih kemarin kita sudah sangat maksimal. Bahkan raihan suara pribadi yang sebelumnya bahkan naiknya kita kan kalau kota Cimahi itu dengan luas daerah itu kecil ya, Cimahi itu hanya 42 km persegi, secara administratif itu 3 kecamatan, 15 lurah, jadi berbasisnya RW di sana. Jadi kalau kita mendapatkan 1000 itu sudah sangat luar biasa. Nah, kemarin kita sebelumnya di 2019 itu kita mendapatkan suara pribadi itu 1900. Kita lolos ya. Lolos karena ya salah satunya komposisi calegnya ke waktu 2019 kita sangat menunjang. Ada Caleg yang dari 1 ke 9 itu, Ya. dari 2 ke 9 Ya. Nah di 2024 kembali itu salah satu kelemahan kita, walaupun suara pribadi sangat signifikan dari 1900 ke 2700 gitu. Itu tapi calon di bawahnya tidak menunjang. Nah itu yang Dari nomor yang 2 katakanlah sampai nomor 10 itu tidak sangat jomplang. Apa ini kemarin yang caleg-caleg penunjang kemarin itu tidak masuk kembali, atau caleg-caleg baru yang ingin hanya sebagai pengisi aja atau gimana gitu Bang? Yang caleg kemarin yang tidak selektif atau gimana? Ya memang situasi kita kembali itu situasi partai tidak memungkinkan, isu waktu itu. Karena itulah kelemahan partai kita, mungkin ini yang harus menjadi PR dan ketika dalam kondisi apapun, ketika mau sistem pemilunya digabung dengan pilpres. Nah kemarin kan kita ketika digabungkan dengan pilpres yang tidak punya ekor jas ya, atau efek yang tidak baik buat partai, nah itu akan mengerus. Itu yang salah satu harus menjadi pembelajaran bagi kita. Harus siap partai ini dengan kondisi apapun, dengan sistem pemilu apapun harus siap ya. Ini Bang soal Indonesia ini Bang Asol, memang kondisi saat ini kan regenerasi atau jumlah pemilih kan terus bertambah terus. Yes. Dari pemilu ke pemilu itu kalau nggak salah 40% pertumbuhan pemilih pemula. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita ini gini Pak, kalau misalkan pemilih abang yang kemarin waktu terpilih kembali lagi memilih, tentu kan tergerus oleh defisit suara kembali. Tentu akan dibutuhkan paling tidak 20% dari abang saat terpilih. Itu sudah dipersiapkan Pak kira-kira.
depan itu 2009 ini Pak. Apa mau maju lagi kan Pak? 2009? Ya, ya tentunya kita dalam sekarang kondisi dari struktur di kepartaian, saya awalnya dari tingkat kota dan sekarang sudah ke tingkat provinsi. Sudah merata Ya, maksudnya ya mindset kita kan harus skala provinsi maksudnya, baik dari segi pengelolaan bagaimana kita ke depan provinsi Jawa Barat ini yang merupakan yang menjadi ya Jawa Barat menjadi ukuran juga barometer buat P3 secara nasional. Nah, maka secara hasil pemilu kemarin memang secara keseluruhan untuk provinsi Jawa Barat itu ya mendapatkan suara yang bagus ya. Walaupun memang ketertinggalan kita pasca sebelumnya awal 2014 itu kan kita mendapatkan kalau tidak salah 9 kursi ya, 9 kursi. Kemudian berikutnya turun langsung terjun bebas ke 3 kursi. Nah kemarin kita ada peningkatan ke 6, berarti kita punya PR utang itu 3 kursi kan. Nah berarti apa artinya dalam masa kepemimpinan DPW P3 Jawa Barat yang saat ini dipimpin oleh Kiai Haji Uuruz Hadul Ulum. Nah ini juga menjadikan sebuah keuntungan juga buat P3 Jawa Barat, karena Pak Ketua ini, Pak Kiai Uuruz Hadul Ulum ini adalah dilahirkan dari pesantren yang sangat terkenal di Provinsi Jawa Barat, yaitu Miftahul Huda, dan sudah menelurkan banyak pemimpin-pemimpin dan pesantren-pesantren di seluruh pelosok Jawa Barat. Nah itu modal kita. Yang kedua adalah Pak Kiai Haji Uuruz Hadul Ulum juga adalah mantan Wakil Gubernur Jawa Barat. Nah, itu yang harus kita pergunakan dengan baik, dan saya sangat optimis. Kemudian kita sudah merancang beberapa, salah satunya yang menjadi kelemahan kita adalah terkait dengan data. Nah, maka yang salah satu langkah yang kita pertama adalah bagaimana kita mengelola data untuk pemilu ini, untuk pemilih. Salah satunya bagaimana yang tadi menjadi sebuah pertanyaan, bahwa pada saat ini bagaimana P3 untuk bisa diterima di kalangan anak muda, ya, baik itu Gen Z, ya, kaum milenial. Nah itu yang harus kita pikirkan, karena pemilu yang akan datang, pemilih ini yang akan mendominasi. Nah seperti apa, ya, P3 baik pusat, kemudian daerah dan sultra juga, ya, seperti apa, nah, yang harus kita lakukan. Artinya berawal menurut kajian kita di DPW kembali Jawa Barat, nah, kita harus mengolah data ini, bahkan kita juga setelah kita melakukan konsolidasi organisasi partai, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua, ya, kita sudah masuk di tingkat musyawarah cabang dari 27 kota kabupaten, semuanya alhamdulillah sudah terselesaikan. Dan kita sekarang lagi fokus untuk musyawarah anak cabang, ya, anak cabang, dan bahkan kita target bahkan bukan ke ranting saja, kita harus sampai ke anak ranting. Nah ini akan menjadi cikal bakal untuk nanti masalah perekrutan saksi, karena kalau kita sudah sampai ke tingkat anak ranting, kita akan lebih mudah, karena salah satu kelemahan kita adalah masalah saksi. Nah kita akan kelola dari sedini mungkin yang harus kita lakukan. Itu salah satu di Jawa Barat. Gak tahu kalau di Indonesia Timur di sana ya seperti apa. Jadi memang sharing juga di sini. Oh, iya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Silakan Pak. Tadi kan pertanyaannya bagaimana kita merangkul generasi muda, kan? Iya. Sambil kopi dulu Pak. Silakan. Kalau sebenarnya itu kopi kan. Supaya tidak tegang. Jadi saya sampaikan sebelumnya itu bahwa saya pernah menjabat wakil sekretaris dan juga sekaligus KPK di GPK.
itu di era 2016, 2019, 2020 itu memang saat itu saya sering mengumpul teman-teman mahasiswa. Jadi akademisi ya terlibat nih Bang ya? Gimana? Di kalangan akademisi juga dilibatkan untuk berdiskusi di situ ya? Alhamdulillah saat itu saya lanjut dulu. Alhamdulillah saat itu kantor sekretariat kita itu dia representatif besar, punya tempat untuk nongkrong. Jadi saat itu kami fokus ke mahasiswa. Mahasiswa ya. Teman-teman akademisi yang aktif berakademisi akan kumpul. Itu saya kaitkan dengan sekarang. Nah, sekarang saya alhamdulillah diamanahkan menjadi sekretaris wilayah. Jadi insya Allah saya akan mengulang kembali apa yang menjadi kebiasaan saya sebelumnya. Ya. Di antaranya itu setelah musda yang insya Allah target kami selesaikan di Juli, itu ke depan kami akan adakan LKKD. LKKD ya. Kenapa? Nah, seperti yang Abang Yusuf pertanyakan tadi, bagaimana cara DPW untuk merangkul kader, membentuk kader baru, itu pertanyaan jelas. Jadi sederhana jawaban saya, ayo kita bareng-bareng merealisasikan ADRT. Ya, karena di ADRT kita itu jelas bahwa untuk menjadi kader daerah itu dia akan lebih komplit pengetahuannya jika mengikuti LKKD. Kepemimpinan kader. Ya, dasar. Siap. Kita sengaja tanya, kalau tadi Bang Somad dengar ini, jangan sampai tes. Nah, karena Bang Somad ini, orang politik kan kalau tidak tahu itu seperti itu. karena Bang Somad ini alumni LKKM ya. LKKD, LKKM, LKKU. Ya, karena Bang Somad ini rating saya LKKM tahun berapa Bang Somadnya? 2016 atau 2017? 2000-an. 2017. Iya. Jadi bayangkan kami itu di training kurang lebih 8-9 hari dengan materi-materi Ka'bah, luar biasa ilmu kami dapat, luar biasa pencerahan dari senior-senior P3 saat itu kami dapat, sehingga apapun cobaan yang secara pribadi saya rasa di P3 itu tidak mau mengganggu nama baik P3 itu sendiri. Kalau misalnya saya diuntungkan terpilih kelompok saya, alhamdulillah kami akan bekerja sesuai dengan fungsi kami di P3. Kalau misalnya kami tidak diuntungkan, kami yang lain yang menang, ya kami diam dan membantu mereka tanpa mengganggu kerja-kerja partai mereka. Karena apa? Karena kami hormat sama ADRT, sayang dengan Ka'bah yang ada di lambang Partai Persatuan Pembangunan. Insya Allah Bang Yusuf ke depan kami akan semoga Allah itu merealisasikan ADRT itu. Ya. Tapi itu tidak mudah sebenarnya. Tidak mudah ya? Tidak mudah. Karena kenapa? Karena ada tanggung jawab yang harus betul-betul kita realisasikan. Sesuai janji ya. Apalagi misalnya saya alhamdulillah mendapat cek jabatan dia akan menjadi sekretaris wilayah. Ini memang ada fungsi jabatan yang harus dijalankan. Fungsi jabatan yang saya harus jalankan, ketika menjalankan fungsi itu otomatis saya ada waktu yang perlu saya korbankan. Waktu yang tadinya mencari rezeki Bukan gampang. nggak gampang, sama istri, tapi karena amanah, gitu. Amanah jabatan mah jalankan. Terkait pertanyaannya, mengajak teman-teman yang muda, yang tua, yang ada di Sulawesi Tenggara, yang pertama khususnya untuk kaum muslim, ya. Harapan saya bantu kami agar kami bisa konsisten menjalankan amanah Rasulullah. Dengan doa juga ya. Sobat. Amanah Rasulullah. Itu kalau Rasulullah sebelum terakhir beliau meninggal, kan itu dia pesan itu ada 2 perkara. Berpeganglah sama Al-Quran dan Hadis. Nah, kalau kami pengurus mengajak kader khususnya, marilah sama-sama kita berpegang sama ADRT dan PO. Mari bersama-sama kita realisasikan. Seperti itu. Ya, kalau di partai, mari sama-sama kita saling tegur, saling kritik, saling berbeda, oke. Tapi ya tetap mengedepankan kepentingan partai. Karena hanya dengan kita bisa menjadi contoh
dengan memproseskan ADART tadi, itu kita bisa membuka hati orang-orang di luar P3. Seperti yang Pak Yusuf katakan tadi, banyak di Jakarta ini saat itu di Jakarta banyak orang-orang Muslim yang katakanlah yang bersimpati dengan P3. Iya. Karena kenapa? Mereka banyak ada program yang mungkin bermanfaat untuk masyarakat, lingkungan sekitar, kan sedikit. Tidak semata-mata keyakinan Iya. tapi berdasarkan implementasi programnya berjalan di lingkungan. Iya. Seperti itu juga. Rasulullah kan dia, bayangkan Rasulullah Bang. Dia syiar Islam itu enggak langsung di masjid loh. Syiar Islam Rasulullah bukan langsung di mimbar. Syiar Islam Rasulullah tanpa honor. Lillahi ta'ala lah. Iya. Jadi Rasulullah syiar Islam beliau sendirian. Orang per orang, goa ke goa dengan mempertaruhkan nyawa dia. Dengan memberi contoh di lingkungan dia, dengan alat, ya, dengan bahasa yang santun, sehingga membuka hati masyarakat yang menjadi sahabat-sahabat beliau. Jadi dikaitkan dengan kami bertiga hari ini, harapan ke depan semoga di DPP Pak Ketum bisa ditemani oleh teman-teman yang berkarakter Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Misal jadi Waketum satu, berkarakter apa? Sayyidina Abu Bakar. Terus Waketum dua itu siapa? Misalnya yang berkarakter Sayyidina Umar. Waketum tiga itu siapa? Ya, berkarakter Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai Waketum 4 berkarakter Sayyidina Ali. Kenapa? Karena kasihan juga Pak Ketum kalau kerja sendiri kan. Nah, itu dia. Sementara One Man Show ya, repot juga. repot juga. Itu iya. Apalagi tantangan partai kita hari ini memang tidak punya DPR RI. Harus butuh sinergi. Ya, yang otomatis memang bahan pusat nggak ada kan. Sementara kantor sekretariat harus berjalan, program DPP harus berjalan. Benar-benar mandiri nih ya. Swadaya gitu. Artinya itulah bentuk tanggung jawab yang Iya, itu iya. memberikan contoh kepada kita. Iya, iya, bisa. Saat Imlek di Bali, Pak Ketum itu pesan, tolong DPW, tolong DPC, jangan sampaikan DPR untuk menyumbang ke DPP. DPP itu tanggung jawab saya. Ini adalah bentuk, kalau menurut saya pribadi tanggung jawab Pak Haji Muhammad Mardiono, Pak Ketum ya, untuk membayar apa yang terjadi di 2018 kemarin. Ini kan bentuk tanggung jawab. Iya. Tidak hanya komentar aja nih Bang ya. Iya. Tetapi relasinya di Sampai detik ini partai DPP masih berjalan. Program Muslim Indonesia berjalan. Alhamdulillah. Walaupun misalnya ada perbedaan-perbedaan, itu kan dinamika. Dan harapan saya ke depan ya teman-teman yang masih cinta P3, perbedaan kita silakan, kita selesaikan pada tempatnya. Tidak perlu kita berdebat khusus di ruang yang tidak penting. Ya. Kalau Rasul pesankan kalau kita tidak suka pemimpin kan tegur dia secara langsung. Itu pun di tempatnya, tidak di muka umum, kan gitu. Itu kan cara pesan Rasulullah. akhlak. Ya, pesan dari yang menjaga Ka'bah kan gitu. Oh, iya. Yang menggosok Ka'bah dari patung-patung apa istilahnya? Patung-patung Quraisy ya. Betul rasa. Jadi mungkin harapan saya ke depan, kami teman-teman DPW, kita yang di DPW, teman-teman DPC yang terpilih ke depan bisa menjadi contoh, bisa mencontoh Pak Ketum yang berkorban, Iya. ya, menyiapkan waktu, pikiran, materi untuk membesarkan P3, untuk menjalankan semua program P3, dan butuh doa dari teman-teman saudara-saudara Sulawesi Tenggara khususnya, dan pada umumnya teman-teman Jabar ya. Kita saling doakan. Indonesia. Ya, Masyarakat kita Indonesia. ya, jangan dong. Mari kita saling doakan, mari kita Amin. bekerja sama bersama Amin. untuk Harus bisa sinergi. Dan teman-teman yang belum move on dengan hasil muktamar, Ayolah, move ayo on. buka hati. Ngopi. Iya, Kopi, kopi, Pak. kopi apa kita? Kopi apa kita? Ya. Karena bangun P3 ini nggak mudah, butuh kerjasama dan butuh dukungan dan doa teman-teman. Sinergitas tuh. P3 se Indonesia. Mungkin sementara itu dari saya Pak. Oke.
Waduh, sebenarnya banyak nih dari Bang Soleh yang ingin saya tanyakan, tetapi durasi yang juga kita batasi sekian karena nanti penonton di YouTube nanti kita ini nanti terlalu panjang nih, bro ya. Jadi saya senang sekali berjumpa dengan sobat berdua pada malam hari ini. Terima kasih Bang Yusuf. Lain kali waktu kita akan ketemu kembali membahas tentang P3, tentang perkembangan P3, progres P3, bagaimana kita membangun kebersamaan tentang P3 di lain waktu ya Bang ya. Ya. Terima kasih pemirsa Terima kasih. kawan di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan kembali di topik yang berbeda dengan Bang Agus Saligin dan Bang Rahmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.